Baik, selamat pagi. Kami di sini mau mempresentasikan proyek Telkom dengan judul RF Energy Harvesting dari sinyal radio AM 535 kHz. Dan saya di sini nama John Bernie Siregar dan teman saya Rianli Panorangan Manurung. Latar belakang gelombang radio atau radio frekuensi RF itu adalah energi yang tersedia secara kontinu pada lingkungan sekitar terputus dari radio AM. Yang terkandung dalam energi sinyal RF itu bisa kita manfaatkan melalui teknik RF tadi. RF energi harvesting itu sebagai pembangkit lah dari jaringan yang ada di lingkungan kita tadi. Tujuan proyek ini ada pula untuk merancang rangkaian RF energy harvesting dengan menggunakan sinyal radio AM bagi pemanfaatan energi kelompok radio dari sumber yang berada di lokasi kita tadi. Perancangan ini bertujuan untuk merancang kinerja rangkaian matching network, penyiarah, dan filter. Itu nanti diubah menjadi sinyal RF dari tegangan DC, baru dikonversi lagi ke AC. Gelombang radio elektromagnetik merambat udara digunakan untuk komunikasi nirkabel dari jaringan itu tadi. Frekuensi radio dibagi menjadi beberapa pita, salah satunya adalah radio AM, amplitude modulation, yang bekerja pada frekuensi 530 kHz sampai 1600 kHz. Dan kami pada penelitian ini menggunakan frekuensi 535 kHz. RF energy harvesting. Pengertian energy harvesting adalah teknik pemanenan energi dengan memanfaatkan sinyal gelombang radio yang ada di lingkungan untuk diubah menjadi energi listrik. Ada pula prinsip kerjanya, yaitu 1. Menangkap sinyal RF menggunakan rangkaian penerima. 2. Menyesuaikan impedansi agar daya maksimum terserap. Yang 3. Menyiarkan sinyal AC menjadi DC. Dan yang keempat, menyimpan energi dalam elemen penyimpan energi. Contohnya seperti baterai lah kalau pada umumnya. Matching network atau penyesuaian impedansi. Matching network ini berfungsi sebagai menyesuaikan impedansi sumber F dengan beban agar transfer daya maksimum bisa dilakukan. Di rangkaian ini digunakan kombinasi induktor dan kapasitor yang dirangkai secara resonansi. Ada pula rumus untuk menentukan frekuensi resonansinya itu sebagai berikut. Penyiarah atau rectifier. Penyiarah atau rectifier ini berfungsi sebagai pengubah sinyal AC menjadi DC. Di sistem RF energy ini digunakan dioda Schottky karena memiliki tegangan jatuh rendah dan respon cepat, sehingga cocok untuk sinyal RF beramplitude kecil. Ya, di sini kita bagian ini ada diagram blok sistemnya, yang di mana sini sistem energi harvestingnya yang kami pakai pada radio AM, yang mana kita tahu antenanya dulu, baru ada rangkaian matchingnya yang dimana langsung untuk ke rectifier, dan setelah itu dia ke super kapasitor, dan ada punya beban juga ya. Jadi di sini ada juga kami pakai komponen yang dari mana sudah perhitungan kami, yang dimana pada umumnya itu ada induktor
ini 220 ini, dan kapasitornya dan kapasitor filternya lain. Kapasitor filter ini dia untuk di rectifier-nya, yang kapasitor resonansi ini yang di rangkaian matchingnya, dan ada super kapasitor yang itu tadi untuk rangkaian super kapasitornya yang dimana untuk menyimpan energi tadi itu. Dan ini dari perhitungan kami yang dimana kami cetak kamu pertama tadi kan L-nya induktor itu 220, makanya di sini kita pakaikan cetakan 220. Jadi kita untuk mencari komponennya supaya cocok, kita pakai kapasitornya 100 picofarad, dan dimana di sini juga ada rectifier-nya dari perhitungannya yang mana menggunakan 530 Hz, dan kita hitung dan mendapatkan 18,69 picofarad, yang dimana kita bulatkan aja menjadi 19 picofarad. Dan di sini kita lihat ini dari rangkaian kami yang dimana waktu disimulasikan dia, yang dimana diukur dari sini dia rangkaian matchingnya 293,963 mV AC, dan dimana dia akan diubah menjadi DC yang seperti ini kan kita lihat, dia diubah ke DC yang dimana dia meningkat menjadi 1,246 volt. Gimana sini milivolt dia, tapi dia AC, tapi kalau ini dia hampir mencapai 0 kalau dia buat DC karena tegangannya sangat kecil. Di sini makanya berdasarkan simulasi kami itu, makanya rangkaian energi perspection kami ini AM, makanya dia kan diperoleh tadi tegangan AC-nya 293,693 mV pada ketika diukur pada matchingnya, dan pada diukur pada keluaran dari rectifier-nya ketika ada disatukan dia, maka dia menjadi 1,246 volt yang diukur pakai multimeter. Makanya jadi tegangan ini sebenarnya meningkat secara bertahap mencapai kondisi stabil. Kayak dalam kondisi 1,246 ini sebenarnya ini sini udah stuck, dia mencapai stabil karena udah situ stabil kestabilannya. Jadi kita lihat aja pada simulasinya ini yang dimana di sini kita lihat, nah dia semakin meningkat, dia semakin meningkatkan, dia akan mencapai titik stabilnya. Nah, tapi pada waktu simulasi sekarang ini dia 1,185, tapi dia berarti belum mungkin kapasitornya belum mencapai maksimalnya, tapi dia akan terus meningkatkan sampai Jadi kebetulan berdasarkan hasil simulasi yang telah lakukan bahwa rangkaian energi atas ini menggunakan sinyal radio AM berhasil mengubah energi radio yang mana tadi seperti dari awal tadi yang dimana energi radio itu kan, jadi di energi radionya diubah menjadi tegangan DC yang dimana itu kan di rangkaian matchingnya dan rectifier dan disimpan ke super kapasitor, dan tadi punya beban juga dibuat resistor. Jadi di sini bahwa demikian rangkaian sangat berfungsi, bahwa sistem telah menerapkan kondisi steady state. Jadi ya berfungsi untuk merencanakan bahwa potensi pembatasan sinyal radio AM sebagai sumber energi berdaya rendah, di bawah frekuensi radio sinyal radio itu bisa membuat sumber energi yang walaupun rendah.